Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taminia Suryaningsih dari kelompok 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai prinsip dasar ekonomi Islam dan konsep pembangunan ekonomi dalam Islam. Dalam berekonomi, peran manusia meliputi asas produksi, distribusi, dan konsumsi telah diatur sedemikian rupa. Menurut ungkapan Abdullah Zaki Al-Kaf sebagaimana analisa terhadap pemikiran ekonomi Ibnu Sina, bahwa kesadaran untuk berekonomi adalah naluri manusia sebagai makhluk ekonom. Ajaran agama diambil dari cerita Adam yang diturunkan dari surga ke bumi karena pelanggaran memakan buah kuldi. Ibnu Sina menolak anggapan bahwa makan buah itu menyebabkan adanya dosa warisan. Masalahnya adalah naluri manusia yang berekonomi dan memerlukan pangan dalam hidupnya. Pandangan Ibnu Sina ini menegaskan akan andilnya manusia yang selalu membutuhkan jasa ekonomi dalam memuaskan kebutuhan hidupnya. Telah kita ketahui bahwa prinsip ekonomi Islam adalah tercapainya kesejahteraan. Kesejahteraan akan terwujud dengan kesadaran pelaku ekonom atas eksistensi dirinya sebagai hamba Allah. Secara fitrah, manusia akan lebih suka memuaskan semua kehendaknya yang cenderung akan mengorbankan orang lain. Dengan batasan moral yang bersumber dari kesadaran beragama atau ajaran Islam, manusia dibimbing untuk menciptakan terpenuhinya kebutuhan pribadi tanpa mengorbankan hak dari terpenuhinya kebutuhan orang lain. Sehingga dalam tatanan perekonomian, peranan nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama mempunyai andil besar dalam mencapai aspek produksi, distribusi, serta konsumsi yang maslahah. Konsep maslahah ini yang ingin dicapai dari sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep pembangunan ekonomi dalam Islam. Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bersifat material dan spiritual yang mencakup pembangunan sumber daya manusia, sosial, kebudayaan, dan lainnya. Terdapat 5 kebijakan utama dalam pembangunan Islam yaitu: pertama, konsep pembangunan berlandaskan tauhid, khalifah, dan tazkiyah. Kedua, aspek pembangunan meliputi fisik dan moral spiritual. Ketiga, fokus utama pembangunan adalah manusia karena sebagai subjek dan objek pembangunan guna mencapai kesejahteraan. Keempat, fungsi dan peran negara. Dan yang terakhir, skala waktu pembangunan meliputi dunia dan akhirat. Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan yang berdasarkan pada ketundukan pada aturan Allah. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan pada upaya untuk melaksanakan segala ketentuannya. Dan pelaku pembangunan tersebut adalah manusia, karena manusia sebagai hamba Allah dan juga sekaligus khalifatullah fil ard yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan. Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk menunjukkan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada 3 prinsip utama, yaitu keadilan, keseimbangan, dan ketundukan yang sempurna kepada Allah. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan SDM, karena sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Disinilah letak fungsi dan peran negara, di mana pemerintah sebagai manajer dan pelayan. Pembangunan harus mampu memetakan semua potensi SDM dan SDA untuk dikelola dengan maksimal
guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam rentang waktu dunia dan akhirat. Skala waktu pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia tanpa mengorbankan kehidupan akhirat pelaku pembangunan tersebut. Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak sekedar terkait dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan dunia dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kualitas kehidupan beragama, sistem jaminan sosial, dan kemasyarakatan. Jika memacu pembangunan ekonomi saja, maka akan merasotnya nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Akan lahir pelaku pembangunan yang korup, pebisnis yang kotor, dan masyarakat yang materialistik. Semua sisi kehidupan dinilai dengan uang yang menjadi alat ukur kesejahteraan. Dalam perspektif ekonomi Islam, paling tidak ada 3 faktor yang mempengaruhi tingkat pembangunan. Pertama, investable resource atau sumber daya yang dapat diinvestasikan. Maksudnya adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut antara lain SDA, SDM, dan modal. SDA adalah anugerah dari Allah yang disiapkan untuk kepentingan manusia. Adapun sumber daya modal adalah potensi dana yang bisa dioptimalkan, antara lain saving rate di suatu negara. Saving rate adalah proporsi dana yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan yang dapat digunakan sebagai modal untuk membiayai pembangunan. Tinggal bagaimana caranya agar dana-dana tersebut bisa disalurkan kepada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan. Hal ini sangat tergantung dengan SDM. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.